Berapa budget dari total perlengkapan ini? Ini adalah perlengkapan yang sudah Bang, ini isinya apa aja Bang? Mungkin ini nggak ada di peralatan-peralatan rumah ya. Hai, apa kabar sahabat Samara? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat. Hari ini posisi saya di taman kota di dekat rumah. Saya ingin unboxing apa isi dari ransel carrier anak saya. Jadi kami camping, sama-sama suka camping, tapi alat-alat campingnya tidak boleh join. Nah, apa aja sih yang ada di sini? Mari kita unboxing ya. Mbak Samara, inilah kelebihan dari orang yang usianya hampir jelita ya. Tahu nggak jelita? Jelita itu jelang usia 50. Jadi saya perlu kursi supaya jongkoknya tidak sakit. Nah, kursi saya juga mereknya Iga juga loh. Sebelumnya, sahabat Samara, saya perkenalkan anak pertama saya. Ya, ini Pak. Ini anak pertama saya, sahabat Samara. Namanya Falah Noer. Nah, dia juga punya YouTube loh, gitu. YouTube-nya apa Bang? YouTube-nya Falah Noer. Cari aja yang ada atasnya tuh bannernya kuning gitu. Falah Noer, FALAHNOER. Jangan lupa mampir ke channel YouTube anakku ya. Oke, kita mulai. Abang, ini isinya apa aja Bang? Ini jadi starter pack untuk pendakian ya. Jadi di dalam ini tuh isinya tuh barang-barang yang pasti dibawa pas mendaki nanti. Pokoknya di setiap pendakian ini tas selalu aku bawa mah. Jadi di dalam tas ini tuh ada macam-macam, ada tenda, ada fly sheet, ada sleeping bag, terus ada baju ganti dan lain-lain, ada jaket juga semuanya. Pokoknya yang ada di tas ini tuh yang dibawa pasti dibawa pas pendakian. Jadi tinggal angkut aja ya? Iya, tinggal angkut aja. Oh, bisa bantu mama untuk bongkar nggak Bang? Boleh. Mungkin boleh. sahabat Samara pengen tahu nih apa sih isinya gitu. Terus udah gitu berapa total harga? Yang tas yang aku pakai mah, jadi aku pakai tas Iger. Ini limited edition sebenarnya, ini series yang Black Borneo. Jadi cuma ada beberapa aja di Indonesia tuh. Iger yang Excelsior 75 plus 15 nih kapasitasnya, ini dibanderol dengan harga. Terus ini sebenarnya tas udah dimodifikasi sedikit. Jadi karena kebutuhan pas mendaki, jadi beberapa kali naik gunung itu karena kan kita butuh pegangan nih. Nah, aku tuh nggak mau pakai pegangan ini karena terlalu tinggi. Kan ini nggak panjang banget. Terus kalau misal mau pakai yang ini pun, ini juga terlalu ke bawah pegangannya. Makanya ini aku tambahin tali trusik buat ketika dipakai tuh nanti pegangan kayak gini, pegangan gini. Jadi bisa ngebantu juga ketika mau naikin tas, mau ngencengin yang bawah, ini bisa aku tarik dulu ke atas. Oke. Gitu. Ya inilah gini kira-kira bentuknya. Ini juga bisa di-adjust nih, bisa dinaik turunin, nyesuaiin sama bahunya. Bisa dinaik turunin gini. Ini udah ada klipnya di belakang. Jadi ketika dipakai, ada ukurannya ya? Iya, ada ukurannya. L, M, S. Untuk aku sih biasanya makanya di sini nih, biar ketika nanti di bagian pinggangnya itu ada di atas pinggul. Jadi nggak pegal. Tinggi badan ya? Iya, tergantung tinggi badan. Nih, torsonya juga udah enak banget di sini. Tuh. Terus lanjut aja nih ke bagian dalamnya. Pertama, aku selalu naruh trekking pole di sini. Jadi di setiap pendakian ini mungkin selalu dibawa karena kemungkinan trekking pole ini dibutuhin ketika ada jalanan yang agak susah dan kita butuh nopang untuk pakai trekking pole. Jadi trekking pole ini mereknya Dolagiri yang bisa dilipat. Jadi sebenarnya
suka sama produk-produk yang multifungsi dan compact gitu packingnya. Ini cuma berapa senti doang, terus jadi udah segini. Terus bisa buat playseat juga. Ini tinggal dinaik turunin. Nah, ini berguna banget untuk ketika jalanan rusak, berlumpur gitu. Mau ngecek kedalaman lumpur biar kita nggak kejeblos, ini bisa pakai trekking pole. Jadi banyak banget gunanya. Oke. Terus lanjut ke bagian dalam nih. Pertama di bagian upper dulu. Jadi di upper ini mah biasanya aku naruh barang-barang itu kayak yang easy access. Jadi barang-barang yang cepat bisa diambil. Misalnya contohnya tuh seperti senter, seperti pisau, atau tisu dan lain-lainnya. Biasanya di atas tuh naruhnya buat itu. Ini aku ada center. Center. Di sini juga center ada dua macam aku bawanya. Biasanya kalau naik gunung. Ini buat yang di kepala, headlamp. Ini udah cukup banget, udah terang banget ini. Terus sama yang headlamp yang center biasa. Ini biasanya buat di tenda dan misalnya di jalan lagi nyari apa gitu gampang. Terus yang kedua ini kan ada dua sleting nih. Ada lagi. Di sini tuh ada P3K. Ini karena kapasitasnya lebih gede, jadi di sini juga lebih banyak. Pertama ada P3K, ada topi, ada buff nih scruff buat nutupin muka sebagai pengganti masker juga ini buat ngilangin hitam di pundak kalau misalnya kena matahari. Terus ini ada jaket. Jadi jaket kenapa ditaruh di atas itu? Biar ketika kita mendaki tuh kita nggak perlu buka-buka ke dalam. Jadi udah bisa diakses di bagian dalam sininya, di bagian atas. Ini jaketnya juga ada jaket tiger yang outernya ini yang windproof mah. Jadi angin nggak masuk dan udah bisa melindungi dari terpaan angin juga, nggak dingin. Juga uppernya berfungsi untuk sebagai daypack juga nih. Jadi untuk misalnya ketika aku summit tuh biasanya pakai tas ini. Jadi ini kan ada talinya nih. Ada talinya bisa dicantolin ke sini untuk dijadiin tas backpack biasa gitu. Multifungsi. Ini yang aku suka dari Iger juga ini. Kita summit berarti. Terus kita masuk ke bagian dalam. Sini, Pak. Ini di bagian dalam ini ya biasanya peralatan makan, terus tenda dan lain-lain. Pertama aku pakai inian. Matras aluminium foil. Ini matras aluminium foil dari Big Adventure yang Sembalun 2. Jadi untuk kapasitas 2 orang. Karena tenda yang aku pakai itu di kapasitas 2 orang. Jadi perlunya cuma yang ukuran segini aja. Ini inilah. Kenapa nggak pilih matras yang hitam? Menurut aku matras yang hitam itu terlalu banyak makan tempat dan kecil, udah gitu berat, jadi nggak enak aja. Karena kan kita kan naik gunung kan jauh ya Maya. Terus kalau misalnya harus bawa barang-barang yang berat dan fungsinya juga cuma buat 1 orang doang. Kalau misalnya pakai yang ini Sembalun 2 udah lebar, enteng, terus ditaruh di tas tuh nggak makan tempat gitu. Nah, lanjut lagi. Ini ada dry sack. Jadi ini tempat untuk menyimpan kayak kamera, HP atau benda-benda elektronik. Anti air. Ini anti air. Jadi nanti barang-barangnya misalnya ini dimasukin nih ke sini. Masukin ke sini, terus sudah ditutup kayak gini. Udah deh. Ntar kita baru masukin ke dalam tasnya. Jadi ini udah aman dari air, nggak bakalan ada rembes-rembes. Yang aku pakai satu buat alat elektronik yang 5 liter. Terus di sini, di bagian luar nih, ini ada plastik isinya sendal. Jadi kan kalau naik gunung kan di tenda tuh butuh pakai sendal juga kan Maya. Jadi aku bawa sendal. Kenapa sendal hotel? Karena kalau misalnya pakai sendal biasa terlalu banyak makan tempat dan berat juga. Karena kan pakainya juga cuma di sekitaran tenda, jadi menurut aku cukup pakai sendal kayak gini aja. Terus udah di bagian luar nggak ada. Bagian dalam nih masuk ke hammock. Aku mungkin beberapa gunung aku pasti bawa hammock mah.
Jadi untuk misalnya lagi istirahat di pos sekian, daripada harus ribut buka tenda dan misalnya mau bawa bangku, biasanya kan bangku kan packingnya gede-gede ya. Atau kalau misalnya bangku yang Eiger itu mungkin enak. Cuma aku lebih nyaman pakai ini karena ini bisa dipakai duduk, bisa dipakai buat tidur si hammock ini. Oke. Terus abis itu ke ini apa namanya, dry sack lagi. Yang satunya, jadi ada 2 dry sack aku bawa dari Eiger juga. Ini yang satu buat elektronik, yang satu buat pakaian ganti. Jadi dalamnya di sini tuh untuk pakaian tidur, untuk baju tidur, perlengkapan tidur. Jadi kayak sarung tangan, baju ganti, terus ada apa? Bantal juga, semuanya baju ganti ada di sini. Itu. Terus ini dibuka dulu nih, Ini ada mungkin organisir barang aku tuh agak unik mungkin ya. Jadi aku tuh bawa baju ganti itu cuma ada di tas sepatu ini doang. Jadi isinya tuh ada baju hangat, baju ganti. Jadi naik gunung itu cuma bawa satu baju ganti. Terus ada ini nih, tempat-tempat kayak gini, tempat-tempat kecil gini nih. Ini isinya ada anduk. Terus nah, ini nih yang agak unik nih. Ini dapat dari bekas pandemi kemarin. Jadi ada PCR yang nganggur, tes PCR ini masih belum dipakai, jadi bisa dibuat pakai untuk naruh sabun, buat naruh sabun. Ini juga bisa dikeluarinnya dari sini nanti, bisa mau pakai sabun. Tapi ini dipakainya nggak di gunung, untuk di base campnya aja, buat mandi di bawah. Itu. Terus lanjut ke ini juga ada piring. Jadi piringnya supaya nggak berat ya, dia pakai piring plastik ya Bang ya? Iya, piring plastik. Mereknya apa, asal atau gimana? Ini mereknya ya mungkin ini nggak ada di peralatan rumah ya. Ini mereknya Monbel. Jadi ini entah ya, ini merek mungkin dari US, aku juga nggak tahu. Ini beli online ya? Ini beli di online. Beli 2 karena ya biasanya satu buat masak yang dipegang, sama satu lagi buat naruh yang lauknya. Ini hammock aku beli mereknya Ticket to the Moon. Jadi Ticket to the Moon yang double, yang size-nya double, jadi bisa buat 2 orang. Jadi kalau misalnya duduk di hammock kan biasanya cuma satu. Ini aku ngambil kapasitas yang buat 2 orang karena lebih lega dan lebih nyaman. Terus strapnya ini ada 2 biji. Terus sama si moon sleeve-nya, jadi buat melindungin si hammock. Ini nih ada sarungnya lagi di dalamnya. Terus udah nih, jaket, hammock segala macam udah, peralatan tenda. Terus yang paling penting juga nih adalah tempat makan, nesting dulu mah. Nesting dulu. Jadi nesting ini aku nggak bawa banyak-banyak, cuma segini doang. Coba Mama buka isinya apa aja. Kemarin Mama udah lihat. Mama udah lihat. Gelas. Ini gelas mamanya di dapur. Iya. Ini kompor. Terus ini sendok. Kompor ultralight. Ini sendok lipat ya. Mereknya Toax. Mereknya Toax. Ini harganya berapa nih? Ada yang Lixada juga, ada yang Toax. Ini titanium bahannya. Harganya berapa? Harganya 1 sendok 150. 1 sendok 150 guys. Tuh ini keras, Nggak, ini harus diginiin dulu. Ditarik sini, baru. Oh iya. Nih. Ini ke Toax. Ini 3 sendok aja pas setengah. Ada aluminium Itu foil. apa Bang? Nah, ini dia. Yang enaknya dari ultralight, jadi kita nggak perlu bawa kompor yang gede, yang ada windproofnya. Jadi ya, kita cuma bawa ini aja. Mana? Ini kayak buat ngalangin ini ya? Iya, betul. Oh. Jadi ini aku pakai gasnya tuh gas yang ini, yang kanister. Jadi udah muat masuk ke dalam si nestingnya juga gitu. Ini gas harganya berapa nih? Ini gasnya harganya 60-70 lah mah. Bisa isi ulang nggak? Bisa isi ulang. Jadi ada alatnya, nanti tinggal dimasukin ke sini, bisa diisi ulang pakai gas yang biasa. Pakai gas yang biasanya. Ini nestingnya dari merek Lixada. Merek Lixada. Harganya berapa nih Bang? Lixada ini titanium yang ukuran 1100 mm. Ini aku beli di harga 700.000. Ini angus nggak? Pasti angus, cuma dibersihin bisa dibersihin. Dan uniknya titanium itu mah ini enteng banget.
dibanding dengan yang Ini aluminium berarti yang ini biasa. bisa pinjam nih tadi Papandayan. Jangan tadi makan babi. Maaf, saya mau bawa di Papandayan loh besok ya. Sekarang kayaknya nanti kita bikin kopi. Terus lanjut. Lanjut ya. Udah nih. Terus lanjut ke peralatan yang menurut saya paling penting. Jadi ini. Oh iya, ada lagi. Ada muka itu. Ini dulu. Fly seat. Aku juga bawa fly seat. Ini pasitnya ukurannya berapa, Bang? Fly seatnya ukuran 3x4. Yang biasa. Standar lah ya. Standar. Terus ada island pick nih, sleeping bag ukuran satu orang yang bisa dijadiin karpet, jadiin selimut juga. Terus ada ini ponco nih yang wajib dibawa. Jadi aku kenapa bawa dua, karena satunya cadangan, satunya dipakai kalau misalnya hujan. Ponco ini juga harus dibawa terus nih Mang, karena kan kita kan nggak tahu nih cuaca kan, itu kan di luar kendali kita, dan kita kalau misalnya tiba-tiba hujan kita harus siap nih bawa si ponco ini. Ponconya ponco plastik, Sabah Samara banyak loh didapetin, bisa di supermarket tuh. Harganya paling sekitar 10 ribuan. Terus ini nih, oh iya, ada dua juga nih. Terus ada ini juga. Jadi aku tuh selalu bawa dua rain cover untuk tas. Jadi aku bawa yang 75 liter sama yang bawaan dari si tasnya ini. Untuk Jadi apa, Bang? untuk apa? Karena misalnya aku butuh cuma untuk ngadang debu atau enggak biar nggak kotor si tasnya, aku pakai yang ini, yang biasa. Karena ini terpisah. Kalau misalnya pakai ini limited nih, jadi agak sayang kalau misalnya pakai yang aslinya dia. Paling kalau misalnya hujan deras baru aku pakai yang ini, karena yang ini tuh dia lebih besar kapasitasnya tuh sampai bisa ke dalam Bisa si nutupin tasnya. semua Bisa ya? nutupin semua. Begitu ada resletingnya lagi. Ada resletingnya juga. Ini dapat dari sana. Dapat dari tasnya. Bonus Dapat ya? dari tas. Bonus. Iya. Jadi ketika beli tas ini udah dapat sama si Berarti ini dibungkusnya dalam-dalamnya ya, Cover penuh ya. iya. Ini bisa ini nggak? Bisa waterproof. Waterproof. Ini buat Jadi buat tas nggak ada dijamin hujan. aman ya, nggak Dijamin basah. aman. Kita taruh dulu. Terus kita masuk ke ini. Nah, ini apa kira-kira Mas? Menurut Tenda. Mama? Tenda. Bang, ayunan dulu ya. Jadi untuk mendaki aku biasanya pakai tenda ini, tenda Hilman dari Daulagiri. Jadi ini ibaratnya tuh Daulagiri, terus ada merek bagusnya dia lagi gitu. Ini mereknya Hilman dari Daulagiri. Ini yang namanya itu Early Bird, tenda Early Bird yang kapasitas 2 orang. Jadi di tempat tenda ini biasanya aku tuh naruh footprint untuk alas tenda. Jadi si alas tendanya ini pakai footprint ini dari Iger yang untuk 2 orang, karena ukuran tendanya 2 orang doang. Terus isinya tuh ada ini tendanya. Ini tendanya Frame-nya mana frame-nya? ini di dalam. Jadi nah ini yang unik nih Ma, mungkin Wah, Mama ini Sabah Samara, warnanya Sabah Samara banget. kuning. Kuning, warna aku banget. Ini untuk tenda-tenda yang lain, ini tuh frame-nya itu termasuk yang paling pendek menurut aku nih. Jadi yang lain tuh biasa segini ya kan, ini cuma segini doang. Jadi cuma 30 cm kalau nggak salah. Tuh, ya kan? Kita juga harus safety dalam hal sepatu. Sepatunya juga harus sepatu gunung. Ini kayak sepatu saya. Sepatu saya sih mereknya apa nih? Karimor ya. Lumayan harganya, tapi cukup nyaman dipakai. Nah, kalau Abah sepatunya mereknya apa? Aku pakai merek Kin, sepatu Kin. Ini merek dari US mah. Jadi Kin ini waterproof. Jadi walaupun air segini, ini nggak akan basah sepatunya dan udah pasti dijamin aman. Lem segala macam udah dijamin bagus. Ini Kin aku beli itu yang Tarji 3 seriesnya. Tarji 3 Kin ini mereknya Kin ini harganya itu di 2.750.000. Wow. 2.750.000. Dan ini Udah dipakai ya? udah pernah dipakai, ini udah sering dipakai. Ini enteng banget. Jadi dibanding sepatu di kelasnya dia,
Ini yang paling enteng menurut aku. Jadi makanya kenapa aku pilih ini, dan dia fleksibel. Kalau yang lain kan agak Belinya keras. di mana? Ini belinya ada di Plaza Indonesia, di outside Indonesia, atau enggak cari toko-toko yang besar kayak Atlantik gitu. Ini Antartik, mungkin bisa mention ya. Aku mention tokonya, toko gede di Jakarta. Oke, sekarang kita hitung nih berapa budget dari total perlengkapan ini. Ini adalah perlengkapan yang sudah lengkap ya, lengkap dengan segala kebutuhan kebutuhannya sudah ada gitu ya. Tinggal kita menyiapkan kebutuhan makanannya, sahabat Samara. Mari Bang, kita hitung Bang. Oke, beli tas dulu ya. Makanya 1.975.000. Terus tenda 1,3. Sepatu ini di 2,8. Nesting ini 700.000, Dixada. Kompor ini 60.000 lah. Ini kompor 120. Pas sendok satunya 150.000, berarti ini 450. Ini berapa harganya? Sleeping bag ini di 130 kalau nggak salah, atau 150 gitu. Ini playseat. Playseat ini 125 playseatnya. Sama tali-talinya juga nih. Habisnya untuk adjustment pasak segala macam itu di 200.000. Ini hemok habis dia kurang lebih 1,1 lah. Ini inner jacket. Ini cuma 200.000. Berapa nih? Aluminium foil harganya tuh 120. Ini jaket Eiger yang windproof. Ini di harga 680 kalau nggak salah, atau 650 gitu, lupa aku. Piring tadi harganya 160.000 ya? 60.000. Jadi 120.000. Ini 94. Ini Consina mereknya. Mereknya Consina. Ini merek Decathlon nih. Iya. 50.000 ya? Ya segitu. Diskon nih 50.000 doang. Terus ada Scraf. Ini di harga berapa ya? 125 mungkin, 125. Black Borneo dari Eiger. Terus ini rain cover untuk bag nih, untuk tas. Ini di 135. Dry sack-nya ini yang 10 liter itu 140, ini 130. Footprint Eiger ini di 139. Jadi dulu lupa, ini udah beli lama banget ya. Nah, ini kalau nggak salah tuh harganya 350-an. 350-an atau 450, aku lupa harganya ini. Oke, jadi total semua perlengkapan lengkap yang menurut saya sederhana banget ya. Ini totalnya segini loh sahabat Samara. Nih, 11.171.000. Lumayan ya. Wow. Sahabat Samara bisa juga sih beli ini dengan cara mencicil. Jangan langsung beli semua satu-satu. Misalnya hari ini kita butuh traveling pole, kita beli. Jangan semuanya gitu. Ini kan kondisinya pada saat kita sudah lengkap. Oke, demikianlah unboxing kita. Total berat setelah dimasukin ke tas, total berapa kilo? Totalnya itu kurang lebih ada ya mungkin di 8 atau di 7 kilo, karena kan aku kan konvensional ya, bukan yang nyari yang ultralight. Memang beberapa pakai barang yang ultralight. Yang ada ini aja yang sekarang ada berapa kilo? Yang sekarang ya kayaknya sekitar 8 kilo atau 7 kilo lah. Sahabat Samara, ini adalah barang-barang perlengkapan camping dari anakku Abang Iqbal. Perlengkapan camping yang dia siapkan ini dia beli berdasarkan dengan kemampuan dan kebutuhannya. Sahabat Samara juga bisa membeli dengan kebutuhan dan isi kantong dari sahabat Samara semua. Itu harga bisa disesuaikan, gitu ya. Jadi gini sahabat Samara, untuk camping kita bisa dengan cara yang sederhana ataupun mewah sekalipun. Semuanya itu tergantung dengan isi kantong. Yang terutama adalah kenyamanan, keamanan, supaya kita di tempat area camping atau pendaki kita merasa nyaman dan aman. Oke, jangan lupa sahabat Samara untuk mampir ke channel anakku. Apa Bang? Channelnya Falah Noer. Jadi FALAHNOER, Falah Noer.
Jadi aku tuh kontennya isinya juga sama mah, pendakian, terus vlog juga, ada game juga. Jadi untuk teman-teman Budesi Samara, kalau misalnya berkenan untuk mampir ke channel saya juga, Falah Noer, nanti dibantu like-nya sama subscribe-nya juga. Udah itu aja. Oke, Samara. Au.